Indonesia sudah resmi akan membeli jet tempur buatan Dassault Aviation, yaitu jet tempur Dassault Rafale. Rafale adalah jet tempur generasi 4++ yang kehadirannya sudah ramai di kalangan internasional. Sebut saja India dan UEA yang sudah memesan banyak unit pesawat itu. Pembicaraan soal Rafale bahkan sudah dilakukan oleh Indonesia dan Prancis. Mengutip kemhan.go.id, pada tanggal 10 Februari tahun 2022, Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto menerima kunjungan kehormatan Menteri Angkatan Bersenjata Republik Prancis HMISIS Florence Parly beserta delegasi di Kemhan, Jakarta. Dalam pertemuan bilateral di Kemhan, kedua delegasi membahas peningkatan kerjasama pertahanan antara kedua negara. Adapun kerjasama ini diharapkan dapat memperkuat hubungan pertahanan bilateral antara Indonesia dan Prancis di masa mendatang. Selain itu, pertemuan bilateral antara Kemhan RI dan delegasi Menteri Angkatan Bersenjata Republik Prancis ini diakhiri dengan penandatanganan beberapa perjanjian kerjasama yang disaksikan langsung oleh Menteri Pertahanan kedua negara. Perjanjian kerjasama tersebut antara lain, kontrak pembelian 6 pesawat tempur Rafale antara Kabaranahan Kemhan dengan Dassault. Kontrak ini ditandai sebagai awal dari kontrak yang lebih besar untuk 36 pesawat tempur Rafale berikutnya. Ini artinya sudah resmi Indonesia akan menerima Rafale di beberapa tahun mendatang. Di sisi lain, CEO perusahaan kedirgantaraan Prancis Dassault Eric Treppier baru-baru ini menyoroti Future Combat Air Systems, FCAS. FCAS adalah proyek jet tempur besar yang dikembangkan Prancis, Jerman, dan Spanyol. Bahkan, FCAS membawa produsen industri pertahanan terbesar, seperti Airbus dan Dassault. Dikutip zonajakarta.com dari aerotime.aero, bagi Treppier, peta jalan pengembangan sudah sangat terpengaruh. Jet tempur generasi ke-6 ini akan mulai beroperasi pada tahun 2040, namun, Angkatan Udara Prancis, Jerman, dan Spanyol mungkin harus menunggu 1 dekade lagi. Target 2040 sudah meleset, karena kita sudah mandek, dan pembahasan tahap selanjutnya pasti juga panjang, kata CEO. Jadi kami lebih suka menargetkan tahun 2050-an. Treppier juga percaya diri kalau FCAS akan tetap berjalan meskipun ada beberapa rintangan. Seorang pabrikan harus memiliki rencana B, katanya. Tidak ada pabrikan di dunia yang dapat mengklaim bahwa apa yang ditentukan di awal program, kontrak, akan berjalan sesuai rencana. Bahkan jika FCAS tidak berjalan seperti yang direncanakan, segalanya akan berjalan maju. Sekarang apakah rencana B ini adalah solusi Prancis atau kolaborasi dengan mitra lain? Kita akan lihat, ujarnya. Di tengah menurunnya daya saing dalam industri penerbangan tempur Eropa, negara-negara semakin berupaya untuk mendapatkan pesawat tempur lebih canggih. Tak hanya itu, China dan Amerika Serikat juga diharapkan menurunkan pejuang generasi ke-6 pada tahun 2030. Pesawat tempur generasi ke-6 Eropa pertama inilah kemungkinan akan memasuki layanan antara 20 dan 25 tahun di belakang mereka. Ini mungkin terjadi pada saat keduanya kemungkinan akan memiliki pesawat generasi berikutnya yang sedang dalam pengembangan. Masih harus dilihat apakah Prancis akan terus bergantung pada Rafale sampai saat itu, yang pada tahun 2030 diperkirakan akan sangat usang. Di luar Prancis, penundaan program FCAS hanya akan meningkatkan daya tarik F-35 bagi klien Eropa. Jika AS menawarkan jet generasi ke-6 pesaingnya yang dikembangkan di bawah program pesawat tempur Next Generation Air Dominance untuk ekspor, penundaan pada FCAS juga dapat memungkinkannya untuk mendapatkan penetrasi yang jauh lebih besar ke pasar Eropa.